Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Dimulai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya kesempatan bagi kita untuk talabul ilm, memperdalam pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini menjadi salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah, yaitu kita masuk pada Al-Kalimatul Khamisah, pembahasan yang kelima yang berjudul Al-Ajalatu, ya, tergesa-gesa. Jadi pembahasan yang kelima ini adalah berjudul Al-Ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru. Bagaimanakah ketergesaan dalam agama? Apakah baik atau buruk? Ya. Apakah yang tergesa-gesa yang baik itu seperti apa, atau tergesa-gesa yang tercela itu seperti apa? Nah, ini akan dijelaskan oleh penulis biidznillah ta'ala. Maka di sini berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa iyana ajma'in, beliau mengatakan alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Setelah penulis memuji Allah dan bersalawat dan bersyahadat, maka setelahnya beliau mengatakan faminas sifatil madmumah, di antara sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat tercela, allati ja'a syar'u binahyi anha, yang mana syariat melarang dari sifat ini adalah al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Jadi secara umum syariat Islam itu mencela dan bahkan melarang dari terburu-buru, tergesa-gesa. Ya.
Maka sebagai seorang mukmin muslim janganlah kita memiliki sifat tersebut. Qala Ar-Raghib, berkata Ar-Raghib, ya Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau memiliki salah satu kitab yang ya terkemuka, yaitu yang berjudul Al-Mufradat, yaitu berisi tentang penjelasan mengenai kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an. Itu dijelaskan ya tentang maknanya. Istilah-istilah kalimat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ini al-ajalah, ya berkata Ar-Raghib rahimallahu taala, al-ajalatu talabu syai' wa taharrihi qabla awanihi. Yang dimaksud dengan terburu-buru ya al-ajalah itu adalah berusaha untuk memperoleh sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Artinya harusnya belum boleh, dia malah sudah berusaha untuk mendapatkannya. Wa huwa min muqtadas syahwah, yang mana sifat ketergesaan ini adalah akibat dorongan syahwat, hawa nafsu ya. Jadi bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah dan Rasulnya, tapi adalah dorongan asyahwatu ya. Konsekuensi dari syahwat seseorang ya. Jadi yang mendorong yang dia tergesa-gesa adalah hawa nafsunya. Falidzalika sarat madmumatan fi amatil Qur'an. Oleh karena itu terburu-buru ini menjadi tercela hampir di seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentangnya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu hampir setiap membahas tentang terburu-buru, tergesa-gesa itu pasti mencela. Makanya secara umum sifat ini adalah sifat yang tercela. Hatta qil, bahkan dikatakan al-ajalatu minasyaiton, ketergesaan adalah dari syaitan. Ya, sifat ini menjadi buruk karena datangnya dari syaitan, bukan di atas ilmu, bukan di atas tuntunan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Ya. Qala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berkata kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qiyamah ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan engkau gerakkan lisanmu ya, lita'jala bihi, untuk segera ingin menguasainya. Artinya ketika Allah menurunkan wahyu Al-Qur'an itu disuruh dengarkan dulu ya, enggak usah terburu-buru ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan wahyu oleh Jibril itu beliau takut lupa ya, wajar sebagaimana beliau, maka beliau pun ketika Jibril mengucapkan langsung sama beliau ditiru. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kamu tergesa-gesa menggerakkan bibirmu itu ya, pahami dulu, dicermati dulu, dengarkan saja dulu ya. Jangan kamu menggerakkan lisanmu untuk membaca wahyu tersebut lita'jala bihi, untuk tergesa-gesa. Jadi dilarang untuk tergesa-gesa di sini. Ya. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-16. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlak beliau dulu adalah Al-Qur'an. Ya. Aisyah pernah ditanya, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa sih? Ya. Maka Aisyah enggak menjelaskan beliau itu baik, beliau itu sabar, beliau enggak. Langsung cukup dengan kalimat ya, khuluquhul Qur'an, kana khuluqul Qur'an, akhlaknya beliau itu ya Al-Qur'an. Semua apa yang diperintahkan di Al-Qur'an ya beliau pasti mengerjakannya. Perintah untuk apa? Memaafkan, beliau memaafkan ya. Perintah untuk berbuat ya baik, beliau berbuat baik ya. Maka kana khuluqul Qur'an. Yatakhallaqu bi akhlaqihi, beliau itu berakhlak dengan akhlaknya Al-Qur'an ya. Wa yata'addabu bi adabi, dan beliau memiliki adab, sopan santun ya, tata krama seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Lidzalika altazama bihadat taujihil mubarak, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpegang teguh dengan
ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Disuruh enggak terburu-buru, beliau pun tidak terburu-buru, beliau tenang. Falam yakun yasta'jil, maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergesa-gesa. Bal kana yata'anna wa yasbir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tenang, ya, dalam segala perkara, dalam memutuskan apa-apa beliau itu tenang, ya, tidak terburu-buru, ya. Meskipun keadaannya genting dan, ya, bahkan beliau itu sering misalnya ditanya oleh para sahabat bagaimana ini hukumnya, maka beliau tetap tenang, menunggu apa? Menunggu datangnya wahyu. Kadang wahyu itu, ya, ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak turun-turun, sebulan, 2 bulan nggak turun, beliau tetap, ya, terus tenang berdoa begitu. Maka ini sifat beliau. Bahkan beliau tenang, wa yasur, beliau sabar. Wa ila hada arsyada ummatah, dan kepada sifat inilah beliau memberikan petunjuknya untuk umat beliau. Kepada kita disuruh jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan, ya, itu datangnya dari Allah, sedangkan ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan, ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnadnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa iyana ajma'in. Maka ini menunjukkan, ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya adalah untuk jangan tergesa-gesa, ya. Jangan sampai kita terburu-buru, ya, hendaknya kita tenang, bersabar. Wa qala Allahu lahu aidan, Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyampaikan kepada nabinya, ya, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-35. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-35 Allah Jalla fi'ulah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para rasul ulul azmi, ya, orang-orang, ya, para nabi yang memiliki keteguhan hati, ya, ulul azmi minar rusul, dari para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu tergesa-gesa terhadap mereka, terhadap orang-orang musyrikin yang menentangmu, yang mendolimimu, jangan tergesa-gesa, ya. Kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung mendoakan sudah ya Allah ini dibinasakan saja, enggak, ya. Wala tasta'jil lahum, jangan kamu tergesa-gesa terhadap mereka. Ka'annahum yawma yarawna yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka pada hari ketika mereka melihat apa yang telah dijanjikan kepada mereka, tidaklah mereka hidup di dunia ini kecuali hanya 1 jam saja di masa siang, ya. Maka jangan terburu-buru, ya. Karena dunia ini cuma sebentar, ya. Dunia ini, ya, kita misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul 23 tahun saja, sebentar saja, ya. Dibandingkan dengan nanti hari ketika mereka melihat, ya, neraka, melihat surga di padang mahsyar, melihat kejadian-kejadian itu, ya, seperti cuma sa'atan min nahar, 1 jam di waktu siang, ya. Di siang hari, ya, kita pakai bekerja, kita pakai beraktivitas, itu sebentar sekali, ya. Tidak terasa di siang hari itu. Sejam dipakai apa misalnya beraktivitas, itu tidak terasa. Makanya jangan terburu-buru, sabar di dunia ini, ya. Balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, ya. Dan benarlah dan tidaklah dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Fakana sallallahu alaihi wasallam wa huwal qudwatul muthla,
Dan dahulu sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang suri tauladan yang paling tinggi. Aulal khuluqi iltizaman bihadal amr, maka beliaulah orang yang paling pertama berpegang teguh dengan perintah ini, yaitu disuruh apa? Disuruh sabar, tidak terburu-buru, ya, tidak terbawa emosi. Ya. Padahal beliau nggak kurang dizoliminya, itu nggak kurang-kurang istilahnya. Beliau itu ditolaknya itu dengan penolakan yang luar biasa, ya, oleh kaumnya sendiri. Namun itu semua tidak membuat beliau kemudian tergesa-gesa, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semua nabi itu punya, ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang pasti dikabul sama Allah, ya. Wa qad ta'ajjala kullu nabiyyin bidawatihi, dan semua nabi sudah tergesa-gesa, ya, terburu-buru, ya. Apa artinya terburu-buru di sini? Sudah memakai doanya ketika di dunia. Padahal itu doa andalan itu. Kalau minta pasti dikasih gitu, ya. Tapi semua nabi sudah memakainya, ya. Nabi Nuh misalnya sudah pakai, ya Allah ini binasakan aja Allah, akhirnya banjir, ya. Doa apa dikasih, ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apa? Beliau simpan itu doa, ya. Adapun saya menyimpannya kapan? Nanti di akhirat kelak, untuk menyelamatkan umat beliau, ya, untuk menjadi syafaat bagi umat beliau agar lebih banyak lagi yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga, ya. Lihat bagaimana sabarnya beliau itu. Beliau bisa saja langsung, ya Allah binasakan, begitu bisa. Tapi doa ini nggak dipakai. Padahal beliau, ya, didolimi, ya, diperangi perang Badar, masih nggak dipakai juga. Perang Uhud kalah, belum dipakai juga. Terus, ya, ditahan terus sama beliau sampai nanti akhirat, ya. Jadi lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, makanya beliau adalah aula al-khalqi. Beliau adalah orang yang paling pertama melaksanakan perintah itu, bersabar, tidak tergesa-gesa, ya. Bahkan di antara para rasul ulul azmi pun beliaulah yang paling sabar, begitu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya min hadits Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ata alaika yaumun, pernahkah datang suatu hari kepadamu, kana asyadda min yaumi Uhud, yang lebih kau rasakan penderitaannya lebih berat daripada ketika hari Uhud, ya. Karena hari Uhud itu Rasulullah SAW kalah dalam peperangan, banyak para sahabat yang meninggal, termasuk paman beliau sendiri Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah pernah ada hari yang lebih berat yang disebabkan oleh kaummu sendiri, begitu, ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, laqad laqitu min qaumika, oh iya ada. Hari itu adalah ketika saya mendapati ujian dari kaummu, ya. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah, dan yang paling berat adalah yang aku dapati dari mereka adalah pada hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdi Kulal, ketika saya menawarkan diri saya, dakwah saya ini, ya, karena di Mekah itu sudah gak diterima, ya, daripada kabilahnya itu menderita terus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab lainnya, termasuk beliau ke Taif, ya, ke Taif menawarkan, saya ini dakwah saya begini, mau nggak membela saya, begitu, ya. Di antaranya ketika beliau menawarkan diri beliau kepada kabilah Ibnu Abdi Yalil ibn Abdi Kulal, falam yujibni ila ma aratu, ternyata mereka tidak menerima sesuai dengan apa yang aku harapkan. Fantalaqtu ana wa ana mahmumun ala wajhi, maka aku pun meninggalkan mereka dalam keadaan wajahku itu muram, ya.
Jadi beliau itu ketika sampai sana, wah ditolak mentah-mentah, dihina-hina, ya. Begitu keluar, ya hendak keluar dari kampungnya itu dilempari batu sama anak-anak kecil itu, ya. Sampai beliau berdarah-darah, bayangkan, ya. Seorang Rasul yang mulia seperti itu, ya dilempari batu, ya. Maka beliau pun sangat sedih saat itu. Falam astafiq illa biqarni tha'alib, dan saya tidak, ya terus masih dalam keadaan sedih terus begitu ya, sampai saya di tempat yang bernama Qarn Tha'alib, ya, Qarn Tha'alib. Farafa'tu ra'si, saya pun mengangkat kepala saya. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni, ternyata saya melihat ada awan yang menaungi saya, ya, ada awan di atas beliau. Fanadartu faida fiha Jibril, aku pun melihat ke awan tersebut, ternyata di awan tersebut ada malaikat Jibril. Maka Jibril pun memanggilku, kemudian mengatakan, innallaha azza wa jalla qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu 'alaika. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu, bagaimana kamu memperolok-olok, ya, menghina-hina, ya. Bagaimana mereka membalasmu, ya dilempari dan sebagainya. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan ini Allah sudah mengutus untukmu malaikat gunung, ya. Litamurahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan malaikat gunung ini terserah apa saja yang kamu inginkan untuk, ya, dilakukan terhadap kaum itu, ya. Artinya kalau mau disiksa, ditumplek, dikasih, ya, tsunami batu atau apa, itu silahkan, ya. Qala fanadani malakul jibal, maka malaikat gunung pun memanggilku, menyeru kepadaku dan mengucapkan salam atas diriku. Kemudian malaikat gunung itu pun mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, dan aku adalah malaikat gunung yang mana Allah telah mengutusku kepadamu untuk mentaati apa yang engkau perintahkan kepadaku, ya. Fama syi'ta, apa yang kamu kehendaki. In syi'ta an utsbiqu alaihimul aksyabaini, kalau kamu ingin ini dua gunung besar ini aku timpakan kepada mereka, ya. Lihat kalau kita berada di posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kita sudah diejek-ejek, ya. Padahal kita itu inginnya nolong, kita itu ingin menyelamatkan mereka, malah dihina-hina, diolok-olok, bahkan dilempar, ya, batu. Kalau itu kejadiannya pada diri kita, mungkin kita pasti akan dendam, ya, akan dendam 7 turunan mungkin, ya. Kita pasti akan jengkel, marah, ya. Dan kita pasti kalau ditawari malaikat gunung, ini ada 2 gunung, wah kurang, ya, 10 kalau perlu, ya. Dan jangan ditimpa, tapi diulek begini, begitu, ya. Maka itu kalau kita begitu kan, ya, karena kita, ya, manusia itu, ya, pendendam, salah satu sifatnya itu suka dendam, ya. Nah itu kalau kita, ya kan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, beliau mengatakan kepada malaikat gunung, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim, bahkan justru aku mengharapkan kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak keturunan man ya'budullaha wahdah, yang menyembah hanya kepada Allah saja, la yusyriku bi syai'a, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Lihat, inilah Nabi rahmah, Nabi yang penyayang, ya. Dan Nabi yang enggak terburu-buru, ya. Kalau terburu-buru, ya sudah, ya, singkirkan saja mereka, gitu. Nanti saya berdoa biar diganti yang, ya, dari tempat lain yang baru, begitu. Enggak, ya. Beliau adalah justru mendoakan mudah-mudahan anak-anak keturunannya nanti anak-anak yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, nggak berbuat syirik, ya. Makanya lihat bagaimana, ya, beliau adalah mencontohkan kepada kita agar jangan terburu-buru, terburu nafsu, terburu emosi, ya.
Amal musara'atu ila fi'lil khairat. Jadi ini adalah terburu-buru yang tercela, terburu-buru yang buruk, ya, yang jangan sampai kita seperti itu. Adapun terburu-buru yang baik, ya, amal musara'atu ila fi'lil khairat wal mubadarati ilaiha. Adapun bersegera, tergesa-gesa dalam kebaikan, ya, segera untuk melaksanakan kebaikan, wantihazil furas idahanat, dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan ketika kesempatan itu muncul, fa inna dzalika mahmudun, maka itu adalah suatu sifat yang baik, walaisa bimadmun, dan tidaklah tercela kalau menuju kebaikan, kalau untuk berbuat kebaikan, ya. Tapi kalau mengikuti hawa nafsu, ya tadi dicela sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun untuk, ya, bersegera dalam kebaikan, justru ini adalah sesuatu yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. Dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah Jalla fi'ula berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah apa? Wasari'u, dan bersegeralah. Berarti disuruh apa? Cepat-cepat, tergesa-gesalah, ya. Wasari'u, dan bersegeralah ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kita disuruh cepat-cepat segera, ya. Begitu pula di dalam surat Thaha ayat ke-84, yaitu ketika Allah menjelaskan bagaimana Nabi Musa, ya, ucapan Nabi Musa, yaitu di dalam surat Thaha ayat ke-84, wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Wa ajiltu, dan saya segera, tergesa-gesa, ilaika, menuju engkau ya Allah, ya, wahai Rabbku, litardo, agar engkau ridho kepadaku. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ini suatu yang terpuji, dipuji sama Allah, disenangi sama Allah, ya, bersegera menuju ketaatan, bersegera untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Dan untuk itulah, untuk surga itulah, wa fi dzalika, untuk mendapatkan surga itulah, falyatanafas, hendaknya berlomba-lomba, al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba, gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bersegera, bukan santai-santai, ya. Bukan nanti saja, bukan saling mempersilakan. Masa ada lomba, misalnya lomba lari, atletik, ya. Ketika start, monggo duluan, begitu kan nggak ada, ya. Ketika monggo silakan duluan, kan nggak ada. Namanya lomba itu kan saling bersaing, begitu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Jadi disuruh bersegera. Nah, ini adalah berarti bersegera atau tergesa-gesa yang terpuji. Rawa Abu Dawud fi sunani. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunan beliau dari hadisnya Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah. At-tu'adah, ya. Tu'adah artinya adalah pelan-pelan, gitu ya, enggak terburu-buru. At-tu'adah, ya. Jadi pelan-pelan, ya, lambat-lambat, tidak tergesa-gesa, itu adalah terpuji dalam segala sesuatu. At-tu'adatu fi kulli syai'in, ya, tidak terburu-buru, itu adalah terpuji dalam segala sesuatu, illa fi amalil akhirah, kecuali dalam amal akhirat, ya. Kalau untuk amal akhirat enggak ada nanti saja,
ya. Nggak ada, monggo tadi nggak ada. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu nama fin nida'i wa safil awwali", seandainya kalian tahu pahalanya ya adzan dan berada di shaf pertama, seandainya tahu pahalanya, kalian pasti akan berlomba-lomba untuk meraihnya meskipun harus mengundi ya. Saking ya bersama-sama gitu ya, rebutan ya, suten atau apa, mengundi begitu ya, karena saking besarnya pahalanya. Kalau kalian tahu, ini menunjukkan dalam amal-amal akhirat itu memang kita dituntut untuk bersegera, jangan menunda-nunda ya. Dalam amal akhirat itu semua ya, sholat ya sedekah misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqat, ya, beliau ditanya oleh para sahabat, apa sedekah yang paling afdol itu apa sih ya. Maka beliau pun menjawab ya, anta saddaq wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling afdol adalah sedekah pada saat engkau dalam kondisi sehat, dalam saat engkau kondisi syahih, pelit ya. Tuhibbul mal, kamu dalam keadaan senang dengan harta ya. Jadi ketika kita sehat, orang sehat itu kan pengennya macam-macam ya. Mau beli ini, mau beli itu ya. Makan pengen kuliner di sana ya. Pengen liburan ke sana karena sehat ya. Syahih dalam kondisi ya pelit. Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan pelit ya. Maka ketika justru kita senang dengan harta kita ya, sehingga kita ketika mau mengeluarkan itu kan eman-eman, nanti buat ini dulu, buat itu dulu begitu ya. Takhsyal faqr, kamu takut miskin, wa tuhibbul ghina wa tamannal ghina, dan kamu menginginkan kekayaan ya. Nah, pada saat itu ketika kita bersedekah ya, itu justru pahalanya paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti tidak menunda-nunda ya. Dalam keadaan sekarang kita ya, di dompet cuma ada 5.000 ya, buat nanti beli jajan misalnya ya. Tapi kemudian atau sedekah ya. Nah, di situ kita sisihkan untuk bersedekah, maka itu pahalanya besar sekali ya. Artinya apa? Bersegera. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah, beliau sedang sholat asar ya, atau sholat duhur. Begitu selesai sholat ya, tidak lama langsung beliau ya segera menuju rumah beliau. Sampai para sahabat kaget, loh ada apa ini ya. Sampai beliau melewati ya pundak-pundak sahabat, masuk ke rumah beliau. Setelah itu beliau kembali kemudian menjelaskan ya, bahwasanya zakartu, saya teringat bahwasanya ada beberapa lempeng emas ya, ada beberapa lempeng emas, maka saya tidak ingin menghambatnya sampai besok itu enggak ya. Begitu ingat langsung segera ya. Maka ini menunjukkan dalam amal-amal akhirat itu memang ya harus tergesa-gesa, harus tergesa-gesa. Kenapa? Karena kita tidak tahu jatah umur kita ini tinggal berapa tahun lagi ya, atau berapa bulan lagi, atau bahkan berapa hari, jam, detik, kita nggak tahu. Maka kita harus banyak-banyak berbekal, harus semangat ya, harus tergesa-gesa dalam amalan akhirat. Li'anna al-ajalatal madmumah al-qat'u fil umuri qabla tafakkur wal musyawarah wal istikharah. Karena tergesa-gesa itu tercela ya, apabila dia tanpa berpikir terdahulu, tanpa bermusyawarah atau beristikharah. Lihada qala Abu Hatim al-Bisti rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim pernah berkata, innal ajila yaqulu qabla an ya'lam. Orang yang terburu-buru itu dia ngomong sebelum dia paham, sebelum dia tahu ilmunya.
Wa yujibu qabla an yafham, dia menjawab sebelum dia memahami. Wa yahmadu qabla an yujarrib, dia memuji sebelum dia mencoba sendiri. Wa yadhumu ba'da ma yahmadu, dan dia mencela setelah memuji. Ya karena terburu-buru, ya. Wah, saya pikir baik ternyata buruk, padahal sudah terlanjur dia puji, ya. Wal ajilu tashabuhun nadamah, dan orang yang terburu-buru itu ya, pasti akan, ya, ketergelinciran itu pasti akan ditemani atau diikuti oleh penyesalan, ya. Wa ta'taziluhu salamah, dan dia akan dijauhi oleh keselamatan. Wa kanatil arabu tusammiha umun nadamat, dan orang-orang dahulu mengatakan ya ketergelinciran itu adalah induknya segala penyesalan, ya. Induknya segala penyesalan, ya. Makanya sering di antara kisah ya tentang terburu-buru itu kisah tentang al-kalbul wafi, ya. Kalau saya ngajar mahasiswa saya, ya, salah satu teks nasnya adalah tentang al-kalbul wafi, ya, anjing yang setia. Yaitu ada seorang tukang kayu, ya, dia punya anak bayi, ya, dan seekor anjing. Maka pada suatu hari si tukang kayu ini pergi ke hutan, dia pun menitipkan anaknya kepada anjing tersebut. Ya, anaknya tidur begitu, masih bayi, belum bisa apa-apa begitu, ya. Maka anjingnya ini dititipi, ya, jaga anak saya, ya, begitu. Maka anjing ini pun dengan setia dia menerima perintah si tukang kayu itu pun. Nah, ketika si anjing ini tidur, ya, di balik atau di dekat tempat tidurnya bayi tersebut, tiba-tiba ada ular, ya, ada ular merayap ke kasur sang bayi itu dan mau menyantap, ya, mau menggigit bayi tersebut. Maka si anjing ini pun langsung terbangun, ya, langsung dia tahu, langsung digigit, ya, digigit, ya, akhirnya darah, ya, darahnya pun berceceran di tempatnya bayi tersebut, termasuk bayinya pun kena, ya, karena sudah hampir dipatuk oleh ular tersebut. Maka digigit, ya, maka matilah ular tersebut. Kemudian ular itu dibuang oleh sang anjing tersebut dengan mulut-mulut, ya, yang berdarah-darah begitu. Maka ketika si tukang kayu itu pun pulang ke rumahnya, sang anjing ini pun dengan gembira, ya, dia datang menyambut tuannya, ya. Jangan melapor, saya sudah tadi ada ular, ya, saya selamatkan begitu, ya. Tapi si tukang kayu ini melihat, loh, ini kok mulutnya penuh dengan darah. Wah, dia khawatir dengan anaknya, dilihat anaknya berlumuran darah juga, ya. Maka dia pun menyangka bahwa anjing ini mencelakai anak tersebut, ya. Dia kemudian mengambil kapaknya, dia langsung memukul anjing tersebut, ya, sampai mati, ya. Setelah itu dia kembali ke dalam rumah, ternyata dia mendapati ada bangkai ular di situ, ya. Bangkai ular, ada bangkai ular, ya. Dia kembali ke anaknya, ternyata anaknya baru bangun dan tidak apa-apa, ya, memang berdarah-darah tapi nggak apa-apa. Maka dia pun menyesal situ, ya. Dia sangat menyesal, ya. Seperti inilah, ya, gambaran kalau kita terburu-buru, ya, pasti akan menyesal. Makanya orang Arab dahulu mengatakan, ya, ketergelinciran itu adalah umun nadamat, induk dari segala penyesalan, ya. Qala syair, berkata seorang penyair, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al mustajiliz zalalu, ya. Orang yang dia tenang, dia mungkin bisa mendapatkan keperluannya, apa yang dia inginkan, ya, karena tenang dia pikir dulu, oh benar saya butuh ini nih, ya. Adapun orang yang tergesa-gesa, maka dia akan tergelincir, ya. Karena tergesa, wah ini ternyata, ya, ternyata dia keliru. Wa minal amthilati 'alal ajalatil madmumah, di antara contoh ketergesaan yang tercela, ya, yaitu
al-istijalu bid-du'a 'alal ahli, terburu-buru mendoakan kejelekan, ya, terburu-buru mendoakan keburukan, ya, khususnya terhadap keluarga, ya, terhadap istri, harta, anak-anak. Jadi terburu-buru mengucapkan kejelekan, mengucapkan doa yang buruk, yang jelek untuk istri, anak-anak, harta benda kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa dengan kejelekan seperti doanya untuk kebaikan, dan sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar tergesa-gesa, ya. Jadi harusnya kalau doa kebaikan segera, kalau doa keburukan ya jangan tergesa-gesa. Tapi manusia ya sama saja, buruk apa jelek cepat dia berucap, ya. Maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ketika beliau dalam perjalanan begitu bersama rombongan, ada salah satu sahabat yang tergelincir ontanya itu. Ya. Maka ketika ontanya ini tergelincir atau ngamuk begitu, ya, dicela, ya, dilaknat sama sahabat ini, ya, laknakillah, ya, semoga Allah melaknatmu, begitu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung manggil, siapa tadi, mana tadi yang ngomong, yang melaknat untanya? Saya, Rasulullah. Kata Nabi SAW, turun, ya, tinggalkan untamu itu. La tashabna ahadun bimal'unin, jangan sampai di rombongan kita ini ada, ya, ikut dengan kita, ya, sesuatu yang sudah dilaknat atau terlaknat, ya. Kemudian beliau pun berpesan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa keburukan atas diri-diri kalian sendiri, ya. Kadang ini kan omongan, ucapan buruk kita sering, ya, misalnya, wah, apa saya begitu, ya, yang jelek-jelek, ya, celaka atau mati atau, ya, keburukan, ya, wah, ini saya apa gitu, ya. Maka ini jangan sampai, jangan dibiasakan ucapan-ucapan buruk, ya. Laknat juga, doa-doa keburukan itu jangan sampai keluar, ya, ditahan, ya. Wala tadu ala auladikum, jangan juga kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Wala tadu ala amwalikum, jangan juga kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan, jangan sampai kalian ketika ucap buruk itu bertepatan dengan suatu saat, ya, yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah diminta yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum, maka Allah segera langsung mengabulkannya, ya. Jadi hendaknya kita berhati-hati, ya. Laknat termasuk, kata Imam Nawawi, termasuk laknat adalah yang menyerupai, yaitu doa-doa keburukan, ucapan-ucapan kejelekan, ya. Karena biasanya ya, laknat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat itu kalau sudah keluar dari lisan seseorang maka dia akan naik ke langit. Maka pintu langit ditutup, dia nggak bisa lewat, dia pun turun ke bumi, ya. Kemudian mencari tempat mendarat, ya. Fayabhath masagan, cari tempat untuk mendarat. Kalau yang dilaknat itu pantas, bisa kena. Tapi kalau nggak pantas, ya, bisa balik ke yang mengucapkannya sendiri, ya. Ucapan laknat, ya. Terkadang laknat itu bukan dengan bahasa Arab saja, ya, atau bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris misalnya, ya, DAMN begitu, ya. Kadang dipasang stiker nice begitu, ya. Maka sebenarnya laknat sebenarnya, ya, tanpa disadari. Maka hendaknya kita jauhi, jangan sampai termasuk berucap kejelekan terhadap diri sendiri, anak-anak, harta benda, ya. Misalnya mobilnya ada masalah, langsung dicela, diucapkan buruk, jangan, ya.
tapi doakan dengan keberkahan, mudah-mudahan awet, mudah-mudahan baik begitu ya. Dan itu ya butuh kesabaran, jangan tergesa-gesa. Karena biasanya manusia tergesa-gesa karena emosi. Misalnya di apa namanya? Dipepet sama orang, langsung wah, ya, mengeluarkan laknat 7 turunan gitu. Nah, ini harus ditahan ya. Wala'alla katsiran mimman nara minal masa'ib wal amrad. Dan bisa jadi banyak kita melihat musibah-musibah ataupun penyakit-penyakit, wa fasadil aulad, dan kerusakan pada anak-anak, yakunu bisababid du'a alaihim, itu sebabnya karena doa-doa keburukan dari orang tuanya. Ya, orang tuanya mengatakan kejelekan-kejelekan bagi anaknya sendiri. Ya. Nakal kamu, akhirnya jadi nakal betulan. Ya. Ngawur kamu, akhirnya jadi ngawur betulan. Ya, maka harus dijaga. Ya, doakan yang, ucapkan yang baik-baik. La tuwafiqu minallah. Jangan sampai pas ngucap, pas waktu pintu langit dibuka, langsung naik, langsung terkabul itu. Ya. Yakunu bisa babi doa, penyebabnya karena doa keburukan atas anak-anak tersebut. Wa katsiran minan nasi la yashur bidzalika. Dan juga sangat disayangkan banyak orang tua itu yang tidak sadar begitu. Ya, nggak menyangka ucapan-ucapannya itu adalah doa bagi anaknya. Ya. Maka memang orang tua itu dikasih, yaitu omongannya itu ya apa istilahnya ya, mandi begitu, cespleng begitu. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara salah sudawatin mustajaban la syakka fihinna, 3 doa yang diijabah tidak ada keraguan, di antaranya apa? Dakwatul walidi, doanya orang tua. Ya, itu benar-benar ya senjatanya orang tua itu. Ya. Makanya orang tua itu kalau bicara hati-hati. Dan ini peringatan orang tua itu, pengingat orang tua itu harus banyak-banyak berdoa. Kerjanya doa terus sudah. Ya. Orang tua itu bisa kurang tenaganya, kurang waktunya, kurang hartanya, kurang ilmunya, kurang macam-macam, tapi jangan sampai kurang doanya. Ya. Ini selalu kita ingatkan. Jadi orang tua itu jangan sampai kurang berdoa. Ya. Karena ya itulah yang diharapkan. Anak itu ketika ditinggal mati orang tuanya, apa kerugian yang paling besar? Dia kehilangan orang yang paling ikhlas mendoakan dirinya. Ya. Karena nggak ada yang lebih ikhlas daripada ayah ibu kita, selalu berdoa kebaikan untuk anak-anaknya. Ya. Makanya kehilangan besar ketika orang tua meninggal, nggak ada yang doakan lagi. Ya. Maka ini hendaknya kita perhatikan. Fahal min muddakir, ya. Maka apakah ada orang yang berpikir? Artinya sedikit sekali orang memikirkan hal ini. Wa minha, contoh lainnya dari ketergesaan yang tercela. Tadi apa? Tercela, buru-buru berdoa, ya, berdoa keburukan ya maksudnya, mendoakan kejelekan. Selanjutnya, contoh lainnya adalah isti'jalul mar'i ijabata du'ahi, yaitu seseorang tergesa-gesa minta doanya dikabulkan. Ya, tergesa-gesa minta doanya dikabulkan. Nah, ini juga ketergesaan yang tercela. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yustajabu li ahdikum ma lam ya'jal, kalian akan senantiasa diijabah doanya selama tidak terburu-buru. Ya. Jadi doa itu pasti diijabah, syaratnya selama tidak terburu-buru. Ya. Apa itu terburu-buru? Yaitu dia mengucapkan qad da'autu rabbi falam yastajib li. Saya sudah berdoa, saya sudah doa bolak-balik tapi enggak dikabul juga. Nah, ini sudah ucapan menunjukkan orang itu tergesa-gesa.
ya. Terburu-buru. Ya. Coba lihat ya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ya, beliau nggak dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala sampai puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Ya. Makanya beliau mengatakan, Rabbi qad wahanal 'azmu minni washta'al ra'si syaibah. Ya Allah, ini tulang-tulangku ini sudah lemah, ya. Dan kepalaku sudah memutih semua, sudah tua renta, kakek-kakek. Ya. Tapi apa? Walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Tapi saya tidak pernah putus asa berdoa kepada Rabbku. Ya, terus ya Allah, berikan saya keturunan. Ya, bayangkan. Ya. Berpuluh-puluh tahun atau bahkan ratusan tahun. Ya. Coba kalau antum melihat kakek-kakek minta ya Allah kasih anak, ya Allah minta anak, ya. Pasti akan diketawakan. Kakek-kakek mesti minta anak, gitu ya. Tapi ini lihat bagaimana ya. Beliau tetap tenang, tetap mengharap. Akhirnya apa? Akhirnya dia dikasih anak, ya, dikasih keturunan Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Padahal sudah kakek nenek, ya, tapi jadi juga menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu, ya, dan itu yang harus kita yakini. Dan ya kita harus yakin Allah itu mampu segala dibolak-balik itu bisa Allah itu. Wong Allah yang menciptakan semesta ini, ya. Maka ini yang harus terus kita yakini, tingkatkan keyakinan kita. Maka di sini ya, ketika seseorang dia mengatakan qad da'autu rabbi, ya, sudah saya doa sudah, padahal baru doa berapa? Sebulan, 2 bulan, ya. Seminggu, 2 minggu, atau bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu belum ada apa-apanya. Ya. Maka berdoa terus, jangan terburu-buru. Ya. Di dalam ayat ini disebutkan qad da'autu qadul falam ara inna Allah yastajib li fayastahsiru inda dalika wa yad'u. Dia pun akhirnya merasa bosan, putus asa, akhirnya meninggalkan berdoa. Nah, itu namanya terburu-buru. Ya. Maka seorang mukmin itu harus yakin bahwasanya doanya itu diijabah. Tapi jawaban doanya itu ada 3 pilihan. Ya. Kata Nabi SAW, Allah pasti akan menjawab doa-doa kalian 1 dari 3 pilihan. Yang pertama, an yu'ajjilahu da'watu fid dunya, segera dikabulkan doanya di dunia. Ya. Ya Allah, saya minta uang 1 miliar ya Allah. Ya. Langsung diberikan sama Allah di dunia. Ya. Yang kedua, ya, an yasrifa anhu minasu mislama sa'al, diselamatkan dari keburukan semisal yang dia minta. Dia minta ya Allah berikan saya 1 miliar ya Allah, diselamatkan dari kebangkrutan, dari penyakit sebesar itu. Ya. Yang ketiga, an yadakhira lahu fil akhirah, disimpan sama Allah pahalanya di akhirat. Ini yang paling bagus. Ya. Makanya jangan bosan berdoa. Sahabat ketika dengar hadis ini, sahabat semangat. Mereka tergesa-gesa dalam kebaikan. Langsung, idan ya Rasulullah, idan nukfir. Kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyak saja doa. Iya kan? Uang pasti dikabul, pasti 1 dari 3, ya tak? Pasti untung nggak untung, ya. Ya udah kita perbanyak saja Rasulullah kalau gitu ya. Ya. Apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar, enggak usah takut. Allah lebih banyak. Ya. Mau doa sebanyak-banyak, Allah lebih banyak jawabannya, enggak usah takut. Ya, lebih banyak nanti manusia di akhirat, terserah Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan ya, justru kita harus terburu-buru mau berbanyak doa dan jangan terburu-buru minta jawabannya, ya. Terkadang Allah itu senang, ditunggu terus karena hamba ini terus rutin berdoa, Allah senang makanya. Ya. Terus ya. Justru itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala senang, ya. Wa minha, contoh lainnya tergesa-gesa yang buruk, yang tercela, istijalu badil musallin fi salatihim, terburu-buru dalam salat. Nah, ini salatnya cepet-cepet kebut, ya. Apalagi menjelang Ramadan ini kan, ada salat super kebut, ya, semakin kebut semakin viral, ya kan? Maka ya
ini termasuk ketergesaan yang tercela. Ya, 11 rakaat 5 menit misalnya, wah rekor baru. Ya, fala yutimuna ruku'ahum aw ruku'aha, mereka tidak menyempurnakan rukuknya, baru tik langsung ya berdiri. Wala sujudaha, tidak menyempurnakan sujudnya, baru tik langsung aja. Ya. Wala yatma'inuna fiha, mereka tidak tumaninah sama sekali kadang. Langsung nggak ada sama sekali ya ketenangan untuk ya. Wa qad jaa'a fi hadis Abi Hurairah, telah datang di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan shalla 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang laki-laki salat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, ya, karena saking cepatnya. Ya, dia memang mungkin baru belajar Islam saat itu, sahabat itu. Jadi salat cepat memang, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada sahabat tersebut, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Mas, ya, balik ulangi lagi sholatnya, ya, karena sampean belum sholat, ya. Barusan itu belum sah, ya. Ulangi lagi, ya. Salah sama rotin sampai 3 kali begitu. Allah sholat ya, ya Rasulullah, balik lagi mas, belum sholat, ya, sampai 3 kali. Ya. Sampai ketiga kalinya baru dia ngaku, ya Rasulullah, ya, la astati usi wahada, saya nggak bisa kecuali ini ya Rasulullah, saya belum paham memang begitu. Maka diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila shalah fa asbiqil wudu, kalau kamu salat sempurnakan wudunya. Summa istaqbilil qiblata fakabbir, kemudian menghadap kiblat bertakbir. Sumakra bima tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku sampai kamu tumakninah, ya, sampai semua tulang sudah pada posisinya, ya, baru membaca subhana rabbiyal azim, ya. Terkadang baru masih posisi Allah subhana rabbiyal azim sudah sama ini langsung, ya. Jadi ya tidak pada tempatnya. Artinya ruku dulu sampai tumanina, tak subhana rabbiyal azim begitu. Tak sudah tenang, ya. Rabbana walakal hamdu, ya. Sumarfa hatta tastawiya qa'iman, kemudian bangkitlah sampai tegak berdiri. Sumasjud hatta tatmainna sajidah, kemudian bersujudlah sampai kamu tumakninah bersujud. Al-hadis. Wa min waqi'inal mu'asir, adapun realita kita sekarang, ya. Adapun realita kita sekarang, ya. Nara katsiran minan nas, kita melihat banyak di antara manusia yandamuna hina la yanfa'uhun nadam, mereka justru menyesal di saat ketika penyesalan itu sudah tidak bermanfaat. Bisa bawistijalihim fi umurin kana alaihim an yata'annu fiha, gara-gara ketergesaan mereka pada perkara-perkara yang seharusnya mereka tidak tergesa-gesa di dalamnya. Famin dalika, di antaranya annahu likal aqallil asbab yutlaqur rajul zaujatahu atau yutallik ar-rajulu zaujatahu, ya. Contohnya misalnya seorang laki-laki tergesa-gesa menceraikan istrinya, ya. Capek, dua-duanya capek, emosi, langsung sudah pegat. Nah, ini ya sering terjadi. Nah, bagi zaman sekarang, ya, baru 2 hari menikah sudah cerai, ya. Maka ya seperti inilah, ya, realitanya memang demikian, ya, karena tidak adanya kesabaran, emosi langsung, ya, perang piring pecah-pecah semua langsung, ya, marah, ya. Fatashattatatil usaru, maka akhirnya terpecah belahlah keluarga-keluarga muslim. Wayadiul atfal, anak-anak pun menjadi tersia-sia, ya. Wa tuhaddamul buyut, ya, rumah-rumah tangga pun hancur. Wa yaqau minal hammi wal ghammi mallahu bihi alim, maka ya
terjadilah banyak sekali kesedihan, ya, kesengsaraan, ya, karena bercerai, ya. Yang kasihan adalah anak-anak tersebut, ya, mereka harus, ya, namanya orang tuanya berpisah, itu berat bagi anak-anak, ya. Maka terjadilah kegundahan, kesedihan yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Kullu dzalika bisababil ajalah fahal min muddakir. Semuanya adalah gara-gara ketergesa-gesaan, ya. Karena terburu-buru hanya karena emosi, ya. Wa minha, di antara ketergesaan lainnya yang tercela adalah al-ajalatu fi qiyadati sayyarat, tergesa-gesa dalam naik kendaraan, ya. Maksudnya dalam mengendarai mobil, motor, kebut-kebutan. Nah, ini, ya. Wa ma nasma'uhu minal hawadisil murawwi'ah, dan juga kita mendengar kabar-kabar, berita-berita bagaimana kecelakaan-kecelakaan yang mengerikan, ya. Itu karena terburu-buru. Makanya sampai ada apa itu tulisan itu, ya, kenapa enggak budal kemarin begitu, ya, kenapa nggak berangkat kemarin saja begitu kalau buru-buru, ya. Jadi pada buru-buru kan lebih baik berangkat kemarin, ya. Maka ini kita mendengarnya, akhirnya kan menjadi pembalap gitu kan, selip kanan selip kiri, ya. Maka ini juga kita saksikan, allati kanat sababan li izhaqi nufusi katsiratin, bahkan menyebabkan banyak korban. Ya, kecelakaan itu banyak sekali, ya. Bahkan sekarang memang, ya, menjadi tren balapan jalanan, ya. Wa amradin khatirah, menyebabkan banyak penyakit, ya, yang kecelakaan. Wa ahad muzminah, ya, apa namanya, kelumpuhan yang selamanya sudah. Innama waqa'a bisababil ajalah, semuanya itu karena tergesa-gesa, ya. Terburu-buru, kadang apa itu Pak, ya, kereta sudah tenong itu karena wah ini masih bisa ini set begitu, ya, tiba-tiba pas di tengah nyangkut, ya, akhirnya keretanya datang, ya, hancur, ya. Padahal coba kalau tenong ya sudah berhenti dulu begitu. Tapi ya begitulah manusia Pak, ya. Makanya diajarkan doa ketika mau berangkat rumah naik kendaraan, itu kita membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesat dan disesatkan, ya. Au azilla au uzal, tergelincir atau digelincirkan. Wa an adlima udlam, aku mendolimi dan didolimi. Wa an ajhala au yujhal alayya, aku berbuat bodoh atau dibodoh-bodohi, ya. Dan termasuk berbuat bodoh ini terburu-buru itu Pak, ya. Kadang, ya, masuk sekolah atau masuk kantor jam 7, berangkatnya jam 7 kurang 1 menit, ya pasti, ya, mau seperti apapun, ya, repot begitu, ya. Maka ini adalah, maka kita berlindung darinya, ya, karena bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain, itu yang berbahaya, bisa sampai jiwa urusannya, yang mana ini udah urusan darah, ya. Kalau sudah urusan darah itu berat nanti di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul muslimu fi fusatin min dinihi, seorang mukmin itu masih lapang urusan agamanya, santai, tenang lah, ya, masih aman insyaallah selama belum terkena masalah darah, ya. Nah, beberapa orang itu sudah bisa kemungkinan darah itu Pak, ya, nyawa, maka hati-hati, ya. Wa minha, contoh lainnya dari tergesa-gesa yang tercela adalah an yastabti al insanu ar-rizqa, yaitu manusia tergesa-gesa ingin mendapatkan rezeki, ya. Merasa wah rezekinya kurang, rezekinya kok lambat dari Allah, fayasta'jil, dia pun akhirnya tergesa-gesa, fayatlubuhu min turukin muharramah, dia pun mengambilnya dengan jalan yang haram, wa wujuhin ghairi masyru'ah, dari jalan-jalan yang tidak disyariatkan. Rawa Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya min hadis Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ruhal qudusi nafata fi ru'i, sesungguhnya Jibril meniupkan ke dalam hatiku,
anna nafsan lan tamuta, bahwasannya seorang jiwa itu tidak akan dia mati hatta tastakmila ajalaha, sampai ajal waktunya itu sudah sempurna. Wa tastau'iba rizqaha, sampai dia sudah menerima seluruh rezekinya. Ya. Rezeki itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum ya langit bumi ini diciptakan. Kemudian ketika kita di perut rahim ibu kita usia 4 bulan, itu dicatat lagi. Ya, dikirim malaikat tiupkan ruh, dicatat lagi, ya, kapan rizkinya, ajalnya, ya, bahkan surga nerakanya sudah tertulis semua. Ya. Kemudian, ya, kita tinggal menjalaninya saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah, wah, kapan, ya, kita dituntut untuk berusaha, itu yang akan dinilai sebagai pahala. Kerja dengan cara yang halal, ya, itu adalah nikmat dari Allah sehingga dia bisa mendapatkan pahalanya. Adapun besar kecil rezekinya itu sudah tercatat semuanya, ya. Bahwasanya sesungguhnya Jibril meniupkan kepada hatiku bahwasanya tidaklah seorang jiwa akan mati melainkan ajalnya sudah sempurna, rezekinya sudah diterima semuanya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perindahlah cara kalian meminta kepada Allah. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizqi an yatslubahu bima'siyah, dan jangan sampai dia merasa rezekinya datang terlambat kemudian dia mencarinya dengan cara bermaksiat. Fa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapat ganjaran di sisinya, pahala surga yang ada di sisinya, kecuali dengan ketaatan, ya. Enggak mungkin diraih dengan kemaksiatan, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini juga termasuk tergesa-gesa yang tercela. Karena terkadang sudah gelap mata, sudah, ya, dengan cara yang nggak apa-apalah, ya, sudah dipalsukan aja itu suratnya, tanda tangannya, ya, asal yang nggak ada jadi ada, ya. Karena apa? Kadang ya banyak orang misalnya masih bukan miliknya sudah dijual, ya kan, masalah tanahnya itu misalnya belum ada, jual, akhirnya dia akan bingung sendiri nanti, apalagi nanti di akhiratnya, waliyatubillah. Maka ini mungkin akhir pembahasan, ya, dari al-ajalah, ketergesa-gesaan, ya. Di sini penulis menutup, ya, walhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Mungkin di sini akhir dari materi. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk ditanyakan jika memang ada yang ingin ditanyakan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menjawabnya. Wallahu ta'ala alam. Silakan jika ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Di sini ada pertanyaan, ya. Ustadz, apakah boleh berdoa setelah sholat tahajud menggunakan bahasa Indonesia karena saya ingin bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala, ya? Jawabnya boleh, ya. Jadi doa itu boleh dan bahkan dianjurkan setiap saat, ya. Doa itu setiap saat boleh, ya. Mau sekarang, ya, siang, malam, ya, sebelum sholat, setelah sholat, boleh saja, ya, secara mutlak diperbolehkan, ya. Namun ada waktu-waktu yang memang lebih utama dari waktu lainnya. Waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau diminta waktu ini pasti diijabah, kalau minta ini pasti diijabah. Itu ada waktu-waktunya, ya. Seperti diantaranya antara azan dan iqamah, ya. Antara atau setelah azan juga. Setelah aja kita jawab azan, tiga setelah azan itu kita berdoa, itu juga termasuk saat yang diijabah. Kemudian antara azan dan iqamah, ya. Kemudian dalam sholat ketika sujud juga, setelah tahiyat akhir atau setiap tahiyat awal ataupun akhir, ya, khususnya setelah tahiyat akhir sebelum salam.
dalam sholat fardu. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu doa asma, wahai Rasulullah, doa apa sih yang paling didengar sama Allah? Kata Nabi SAW, fi duburi kulli salawatin maktubat, yaitu di penghujung sholat fardu, ya, setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ya, jadi itu ketika sholat. Begitu pula waktu-waktu adalah ketika di sepertiga malam terakhir, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, kemudian mencari hamba-hambanya. Siapa yang bangun, ya, siapakah yang minta ampun kepada tak ampuni, siapa yang, ya, berdoa akan aku kasih, ya. Maka boleh saja, ya, berdoa. Kita sholat tahajud kemudian kita berdoa mengatakan boleh, silakan, ya. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia boleh sekali, ya. Kita meminta apa saja silahkan. Memang yang lebih utama adalah doa-doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih. Itu yang lebih utama karena memang isinya itu luar biasa, ya. Apalagi, ya, dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipilihkan yang bagus. Maka kalau bisa itu juga kita baca. Tapi kalau kita juga mau tambahkan dengan doa-doa bahasa Indonesia, boleh, ya. Kita kan punya kebutuhan banyak. Misalnya anak kita mau ujian besok, itu kan aduh pakai bahasa Arabnya gimana, ya, bingung misalnya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, ya Allah, anak saya besok begini-begini, ya Allah. Ya. Dan memang kalau kita berdoa di malam hari itu, ya, kita doakan semua, ya. Kalau memang waktunya itu nggak cukup rasanya, ya, kita berdoa untuk diri kita, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat, berikan saya, ya, amal soleh, ya, berikan saya penutup yang baik, ya, di dunia berikan rezeki yang baik, teman yang baik, apa semua, minta nanti kuburannya dilapangkan, diterangkan, ya, dijauhkan dari amal-amal buruk nanti di kuburan, bisa menjawab fitnah kubur. Itu banyak sekali yang kita minta, Pak, ya. Itu baru untuk kita sendiri. Belum doakan untuk orang tua, ya, tambahkan kepada ayah ibu saya ilmu yang bermanfaat, amal soleh, berkahi sisa umurnya kalau sudah meninggal, rahmati mereka, ampuni semua dosa, ya. Nanti di surga kemudian ketemu lagi, jangan sebagai musuh nanti di padang mahsyar. Itu banyak yang kita minta, Pak. Baru orang tua, ya. Belum untuk istri, ya kan, suami, ya, belum untuk anak pun kalau satu persatu, Pak. Anak ke-1 si fulan, anak kedua si fulana, anak ketiga. Coba kalau anaknya 10, Pak. Wah, luar biasa itu, Pak. Waktu itu kayak kurang, benar, Pak. Ya, para salaf dahulu, Pak, setiap guru-gurunya disebut satu persatu. Ampuni si fulan, ampuni si fulan, ampuni, ya. Teman-temannya sekelas didoakan semua, Pak. Tetangganya, Pak, satu persatu namanya. Imam Hasan Al-Basri, satu persatu tetangga saya tak sebut nama-namanya, ya. Maka, ya, memang di malam hari itu, wah, ya, sibuk kita itu, Pak, seharusnya, ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di malam-malam kita, ya, untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawabannya, wallahu ta'ala alam. Selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana jika mencela diri sendiri dalam rangka muhasabah, ya. Mencela di sini jangan sampai kemudian mendoakan keburukan, ya. Wah, apa gitu, ya. Ya kan kadang mati saya misalnya, ya. Ini nggak boleh, jangan, ya. Tapi, aduh, saya salah tadi, nggak apa-apa. Kalau kita artinya, wah, tadi saya keliru, ya. Tadi saya salah, tadi saya maksiat, nggak apa-apa. Ya. Sebagaimana ada seorang hamba yang dia bertobat kepada Allah, ya. Atau dia berbuat maksiat kemudian bertobat, ya Allah, ini adnabtu dzambi, ya Allah, saya sudah berbuat dosa, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Ngaku dia, ya. Kemudian setelah itu apa? Ngulang lagi dosa lagi. Ya Allah, saya dosa lagi, ya Allah. Ya. Tapi saya yakin nggak ada yang bisa ngampuni kecuali Engkau, ya Allah. Ampuni saya, Allah. Begitu, terjatuh terus gitu, Pak. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya kata Allah, ya, terserah. Pokoknya kamu sudah aku ampuni, begitu. Ya, karena kamu tahu bahwasannya, ya, aku ini bisa mengampuni semua dosa. Ya, artinya kita jangan, ya, begitulah memang manusia itu sangat mungkin sudah taubat terjatuh lagi, itu sangat mungkin, ya. Maka harus gimana? Segera lagi, tergesa-gesa lagi untuk bertaubat, gitu.
ya. Mudah-mudahan pas meninggal pas taubat begitu, ya. Jadi kita juga harus takut, ya, jangan gampang nanti aja taubat lagi aja. Jangan-jangan pas maksiat pas meninggal itu yang repot, ya. Maka hendaknya kita minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Jadi mencela diri sendiri nggak apa-apa, menyalahkan di sini memang saya salah, ya Allah, gitu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mendoakan keburukan, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi dari ikhwan maupun akhwat? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kita kalau sudah pernah menghibah orang, terus orangnya itu sudah meninggal, kita minta maaf? Harus berbuat apa? Iya. Bagaimana kalau kita menggibah orang, orangnya sudah meninggal, maka yang kita lakukan adalah ya mendoakan saja, Ibu. Yang pertama kita bertobat kepada Allah, minta ampun, ya kita sudah menggibah, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mendoakan orang tersebut dengan ampunan, ya. Ya bilang sama Allah, ya Allah saya pernah menggibahnya, ya Allah, ya. Maka gantikanlah dengan ampunanmu, ampuni dia Allah dari segala kesalahan-kesalahannya, ampuni dari dosa-dosanya, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penghapus bagi gibah yang pernah kita lakukan, itu, ya. Para ulama sendiri khilaf ketika orang itu masih hidup, ya, kita pernah menggibah dia, ya. Apakah kita harus meminta maaf kepada dia, ya, ataukah nanti kalau bisa jadi malah hubungannya buruk, ya. Maka para ulama berpendapat, ada yang berpendapat harus tetap minta maaf, ya, harus menghalalkannya, ya. Tapi kata para ulama yang lain, kalau itu bisa menyebabkan perpecahan malah, ya, maka tidak usah sampaikan kepada dia, ya, cukup doakan dia saja, begitu, ya. Karena misalnya kalau kita sampaikan, Bu, saya pernah gibah jenengan begini Bu. Wah, enak sekali dulu itu Bu. Maaf ya Bu ya. Itu kan ya, waduh, jadi malah tambah repot nanti begitu ya. Ya, makanya sudah jangan. Kecuali kalau memang dia tahu, ya kamu pernah gibah saya ya. Iya, benar, maaf. Saya khilaf. Tolong maafkan saya, ya. Terserah mau berapa, ini saya punya uang 1 juta, halal ya, ya mumpung uang kita masih laku nggak apa-apa bagus sekalian, ya. Kata Nabi SAW, man kana lahu madlamatun li akhi falyatahalalhul yaumah. Barang siapa yang pernah punya kedoliman kepada saudaranya, hendaknya dia halalkan sekarang mumpung masih hidup, ya. Sebelum datang hari la dinar wa dirham, hari ketika sudah nggak ada dinar dirham, sudah nggak laku, rupiah apalagi, ya. Yang ada adalah transfer dosa dan pahala. Makanya mumpung uang kita masih laku, Bu, ya maaf emang dulu saya gibah jenengan, ya. Nih saya kasih kue, ayo traktir apa gitu. Yang penting halal ya, begitu. Nggak apa-apa, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Sebelum dulu itu tidak ingin buat angin, tetapi setelah ingin buat angin sampai berapa kali itu mesti diputar. Bagaimana jadwalnya Ustaz? Bolehkah ditahan? Iya. Ya, terima kasih Ibu. Kalau memang itu sudah kejadiannya sering begitu ya, maka boleh ditahan Ibu. Itu. Memang kalau pasti keluar nanti nih, ya akhirnya wudhu lagi, nggak lagi. Kalau gitu ditahan saja sampai setelah sholat nggak apa-apa, ya. Sampai setelah sholat tidak mengapa, karena kemadaratannya lebih besar kalau terus itu, ya. Baru mau Allah wudhu lagi, nanti masuk angin malah kan, wudhu terus, ya. Ya sudah, ditahan saja, sekali ditahan sampai sholat, insya Allah tidak apa-apa, ya. Wallahu ta'ala alam. Iya Bu. Ustaz, jika ada kasus seorang istri akan melahirkan 3 atau 4 bulan lagi dengan kebutuhan sekian juta begitu ya, sedangkan dia hanya punya, ya, mau kebutuhannya 20 juta, sedang dia punya tabungan 5 juta begitu ya, sehingga dia berniat tidak mengeluarkan uang untuk hal yang tidak wajib, termasuk sedekah. Apa ini termasuk pelit? Oh ya tidak, ya. Jadi ya ketika memang ada kebutuhan, ya apalagi menyangkut sesuatu yang
jelas-jelas penting, ya, seperti ini istri mau melahirkan kebutuhan sekian, ya memang dia harus menabung saat itu, ya. Bagaimana sedekahnya Ustaz? Ya kalau memang ada sedekah dia mampu, ya mampu. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, ya. Maka dia hendaknya dahulukan kebutuhannya yang lebih urgent, ya, apalagi di sini untuk, ya, misalnya untuk kebutuhan kelahiran, maka tidak mengapa, ya. Jadi sedekah itu boleh, ya, tapi juga perlu ditimbangkan maslahat mafsadatnya dan juga mana yang diprioritaskan, ya. Karena ini nafkah wajib, istri mau melahirkan itu wajib bagi seorang suami untuk, ya, menyiapkan, ya. Maka jangan sampai seseorang itu sibuk dengan yang hukumnya tidak wajib, yang sunnah apalagi yang mubah, ya, hanya untuk kemudian melalaikan yang wajib. Kata Ibnu Hajar, beliau mengatakan di dalam Fathul Bari, man syaghala bil fardhi anil fahuwa ma'dzur wa man syaghala bin nafli anil fardhi fahuwa magrur. Barang siapa yang sibuk dengan yang fardu sampai yang sunnah akhirnya nggak bisa, ya seperti ini, ya dia yang lebih utama dia kerjakan, akhirnya yang ya sunnah akhirnya nggak bisa, nggak apa-apa, ma'dzur dia. Tapi sebaliknya, man syaghala bil nafli anil fardhi, sibuk dengan yang sunnah, yang fardu malah nggak dilaksanakan, ini yang magrur, tertipu, ya. Jadi jangan sampai kita sedekah ke sana kemari, ternyata zakatnya keliru semua atau nggak dihitung malah sama sekali. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan, ya, orang yang tertipu. Jangan sampai kita demikian. Makanya penting kita punya skala prioritas, tahu ini hukumnya apa nih, ini hukumnya apa, begitu. Selanjutnya, apabila ketika sholat hati tidak khusyuk, bahkan pernah berencana atau berkeinginan untuk melakukan sesuatu di luar sholat, bagaimana status sholatnya? Ya selama dia tidak membatalkan sholatnya, ya baru bisikan-bisikan dalam hati saja, ya, maka itu tidak batal sholatnya, tetap sah, ya. Tapi kalau dia sudah melakukannya, ya, lagi sholat kemudian terpikir, ada makanan di sebelah, langsung dia makan, nah ini batal jelas sholatnya, karena dia melakukan pembatal sholat, ya. Tapi kalau tidak, cuman bisikan saja dalam hati, ya, maka ini tidak apa-apa. Cuman itu akan mengurangi nilai sholatnya tersebut, gitu, ya, karena dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi itu, ya, selama belum terlaksana masih tetap sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada lagi? Taib, kalau tidak ada lagi kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kebenaran, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allah maksimna min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ansurna 'ala man 'adana waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablaghal ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.